Halo adik pejuang kampus, khususnya pejuang UTBK SBMPTN tahun 2022. Kalian sudah berapa kali ikut tryout? Atau kalian belum sama sekali tryout UTBK SBMPTN di beberapa platform? Tunggu dulu, ini yang membuat adik-adik gagal total di UTBK SBMPTN tahun 2022. Maka simak video ini dari awal sampai akhir agar merubah mindset adik-adik untuk tetap semangat meraih kampus impian kalian di tahun ini. Halo adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa adik. Kembali lagi di channel Diari Kampus yang tentunya inspiratif, akuratif, dan edukatif. Halo adik kelas 12 SMA maupun SMK di seluruh Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan tentunya semakin semangat meraih kampus impian kalian di tahun 2022 ini. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini Diari Kampus akan membahas seputar penting nggak adik-adik mengikuti tryout untuk mendukung atau bekerja maksimal di UTBK SBMPTN. Maka simak video ini dari awal sampai akhir agar adik-adik mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Dan bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel Diari Kampus, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih, dan mohon like, share, dan komen, dan tentunya subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik mendapatkan informasi update seputar SNMPTN, SBMPTN, KIP kuliah, maupun informasi-informasi bermanfaat lainnya. Dan share video ini di media sosial adik-adik, di TikTok, di Instagram, maupun di WhatsApp gua adik-adik jika video ini bermanfaat. Baik, langsung saja saya informasikan kepada adik-adik. Adik-adik pejuang UTBK SBMPTN, khususnya siswa SMA maupun SMK, sudah berapa kali ikut tryout? Mungkin ada yang 10 kali, ada yang 20 kali, ada yang 1 kali atau 2 kali, bahkan belum ada atau mungkin ada siswa yang belum sama sekali ikut tryout. Nah, ini menurut saya adalah hal yang kurang maksimal persiapan untuk UTBK SBMPTN tahun 2022, mengingat UTBK SBMPTN tahun 2022 banyak sekali aturan-aturan atau bahkan soal-soalnya adalah level soal tertinggi di pendidikan khususnya SMA. Jadi kalau misalnya di presentasi adik-adik 1:10 ketika adik-adik mengikuti UTBK SBMPTN. Jadi kalau SMA misalnya standarisasi soalnya adik-adik 2 atau 3 langkah mengerjakan soal sudah bisa menemukan jawabannya. Tapi untuk di UTBK SBMPTN, adik-adik pastinya harus menganalisis, kemudian mungkin baru 4-5 kali adik-adik baru menemukan jawabannya. Dan banyak siswa yang ternyata mengerjakan ya di tengah-tengah macet adik-adik. Nah, ini yang perlu saya sampaikan kepada adik-adik khususnya pejuang UTBK SBMPTN. Banyak pertanyaan dari siswa, Kak, perlu nggak saya ikut tryout? Perlu nggak kalau misalnya ikut tryout, ikut yang berbayar atau yang tidak berbayar? Atau mungkin ikut yang paper atau yang CBT? Jawabannya silahkan ikuti semua adik-adik. Jadi adik-adik perlu ketahui bahwa apa sih yang dinamakan tryout? Tryout itu adalah simulasi bagi adik-adik nantinya ketika UTBK SBMPTN sudah terbiasa dengan model soal-soalnya. Jadi bayangkan, jadi kalau misalnya adik-adik UTBK, adik-adik tidak tahu pertama misalnya TPS soalnya kayak apa, kemudian model soalnya kayak apa, kemudian TKA Sosum atau TKA Saintek juga tidak tahu kisi-kisinya, bahkan mungkin model soalnya tidak tahu, kok adik-adik kepingin lolos adik-adik. Jadi kalau misalnya lolos ya mungkin 1:1000 adik-adik, tapi kalau dipersiapkan dengan baik maka kemungkinan lolosnya jauh lebih tinggi adik-adik. Jadi banyak siswa yang di sana yang masang status di WA-nya indah pada waktunya. Kemudian saya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk UTBK SBMPTN, tapi tidak pernah berusaha, tidak pernah ikut tryout, tidak pernah misalnya belajar secara kontinu, atau mungkin tidak bimbel dan sebagainya. Makanya tingkat gagalnya pasti jauh lebih tinggi adik-adik. Jadi silakan adik-adik, hal yang perlu saya rekomendasikan kepada adik-adik, yang pertama adalah adik-adik ikut tryout secara berkala. Jadi kalau bisa adik-adik berlangganan, entah itu yang gratis maupun yang berbayar. Saran saya yang berbayar karena kualitas soalnya jauh lebih bagus dibandingkan yang gratis. Banyak platform di Indonesia ini yang nantinya bisa adik-adik bayar, kemudian adik-adik bisa ikuti tryoutnya, kemudian ikuti pembahasannya dan dianalisis. Bahkan adik-adik bisa mengikutinya di jam-jam yang adik-adik nantinya UTBK. Misalnya adik-adik mengerjakan soal di jam 8 seperti sama dengan di UTBK supaya atmosfernya sama. Atau misalnya adik-adik bisa mengerjakan dengan teman-teman adik-adik. Kemudian yang kedua, adik-adik bisa analisa skor UTBK SBMPTN adik-adik.
Jadi misalnya di tryout 1 skornya 600, tryout kedua 700, kemudian tryout ketiga jadi 500. Nah, ini menjadi waspada adik-adik. Kemudian yang ketiga, keuntungan dari tryout adalah adik-adik bisa melihat beberapa bab atau materi yang kurang difahami. Jadi ketika misalnya tryout, misalnya ngerjakan soal TPS di kemampuan kuantitatifnya banyak yang salah, maka adik-adik harus lebih belajar lagi, lebih digenjot lagi sih belajarnya agar di kemampuan kuantitatifnya jauh lebih powerful untuk bisa mengerjakan adik-adik. Kemudian yang terakhir adalah fungsi dari tryout adalah adik-adik lebih mantap, lebih pede sebenarnya adik-adik. Jadi banyak siswa yang ketika ujian sebenarnya anaknya pinter, juara kelas, tapi ketika ujian mereka down. Mereka mungkin lihat sekelilingnya, kanan, kirinya, mereka tidak kenal, sehingga berbeda dengan ujian di sekolah, misalnya bisa bisik-bisik dengan temannya, jawabannya apa, jawabannya apa. Nah, kalau UTBK SBMPTN, adik-adik tidak bisa seperti itu, karena murni 100% adik-adik diajak oleh sistem komputer dari LTMPT, maka adik-adik ujiannya juga akan tidak satu kelas dengan teman-teman Anda atau satu teman dengan sekolah. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan pada video kali ini. Sekali lagi 4 fungsi tryout yang saya sebutkan itu tadi. Baik, dari saya cukup sekian, dan mudah-mudahan sekali lagi saya ucapkan selamat berpuasa, dan mudah-mudahan meskipun puasa seperti ini adik-adik pejuang kampus, adik-adik tetap bisa mempersiapkan ujian dengan maksimal. Bagi adik-adik yang bimbel, silakan continue dengan guru bimbelnya. Bagi adik-adik yang misalnya mempersiapkannya di sekolah, silakan maksimal dengan persiapannya. Atau mungkin ada adik yang bimbel online atau misalnya belajar di rumah sendiri, silahkan adik-adik gunakan waktu yang kurang lebih hanya 1 bulan ke depan untuk belajar secara maksimal adik-adik. Karena adik-adik, sekali lagi, jika adik-adik tidak maksimal di UTBK, juga adik-adik akan kesulitan di berbagai jalur mandiri yang menggunakan nilai UTBK SBMPTN tahun 2022 ini. Baik, itu saja yang perlu saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam jumpa adik-adik.